lagi bersama saya di channel Calon Guru 89. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjadi guru idola. Guru idola itu guru yang menyenangkan, guru yang inspiratif, guru yang memotivasi, dan tentunya guru yang selalu didamba-dambakan kehadirannya di depan kelas, selalu dinanti-nantikan kehadirannya di depan kelas oleh peserta didik. Apa syaratnya sehingga bisa menjadi seorang guru yang diidolakan oleh peserta didik? Jadi, pada waktu kita menjadi peserta didik itu, kira-kira apa yang menjadi dasar kita mengidolakan seorang guru? Apakah karena penampilannya yang menarik? Apakah karena gaya penyampaian materinya yang sangat smart, tampil dengan sebuah spidol saja karena materinya sudah ada di sini? Ataukah karena selalu tampil menyenangkan dengan lelucon dan jok-jok menarik? Nah, dan juga masih banyak lagi kriteria yang membuat kita mengidolakan seorang guru. Dan bagi saya, pada waktu itu saya mengidolakan seorang guru itu karena dia tampil dengan gaya humoris atau lelucon-lelucon yang segar. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih spesifik guru idola dalam aspek tampil dengan kriteria atau tampil dengan gaya humorisnya atau leluconnya. Oke, teman-teman semua, kita perlu mengingat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatakan bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan itu harus dilaksanakan secara interaktif dan juga menyenangkan, ya. Tolong digarisbawahi menyenangkan. Jadi teman-teman semua, pembelajaran itu harus menyenangkan, dan guru yang bisa membuat pembelajaran menyenangkan itu tentunya akan menjadi guru idola. Dan salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan itu adalah guru yang bisa, guru yang dapat tampil dengan lelucon-lelucon segar. Tetapi ada syarat dan ada kriterianya. Jadi guru yang tampil dengan lelucon-lelucon segar itu materinya harus dikemas secara baik dengan memperhatikan lelucon itu harus sinkron dengan isi materi. Yang kedua, harus sesuai dengan taraf dan perkembangan siswa. Jadi harus disesuaikan. Ketika itu sudah disesuaikan, maka pembelajaran di kelas itu akan berjalan menyenangkan, akan terjadi hubungan seperti sahabat, siswa akan interaktif, aktif, dan juga merasa senang karena pembelajaran itu menyenangkan. Yang kedua, tampil dengan pembelajaran yang diselingi dengan lelucon-lelucon segar atau dengan gaya humoris dapat menjadikan pembelajaran berbasis HOTS itu mudah dimengerti, mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, bahwa perhatian siswa itu tetap terjaga karena ada selingan lelucon atau juk-juk menarik. Jadi intinya bahwa dengan gaya lelucon dan humoris itu setidaknya ada 4 keuntungan, yaitu siswa merasa seperti menjadi sahabat dengan guru. Yang kedua, bahwa pembelajaran HOTS itu dapat dengan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, peserta didik itu tidak bosan saat pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, tetap menjaga perhatian peserta didik.
Nah, misalnya begini teman-teman. Pada saat pembelajaran dengan tema atau dengan subtema menjaga kesehatan makanan, tentunya kita harus mengemas materi tersebut dengan secara baik, dan tampilan awal kita saat memberikan statement atau pengantar itu tentunya harus hot dan memberikan siswa menjadi tertantang. Jadi misalnya begini, saya memulainya dengan kemarin saya makan nasi ikan dan perut saya sakit. Ini perut saya ini mulos, sakit sekali. Sambil menunjuk-nunjuk dahi begini. Tentunya siswa juga, kalau yang tidak perhatian mungkin dia cukup diam saja, tetapi yang sedang perhatian dia akan merasa lucu karena perut kok ditunjuk di sini. Ya kan? Tetapi dari situ ketika mereka sudah senyum-senyum atau mereka sudah tertawa, sudah bisa masuk itu pembelajaran HOTS-nya, karena di situ mereka bisa tertantang untuk berpikir. Kenapa ya ketika makan nasi ayam, Pak Guru makan nasi ayam kemarin atau nasi ikan kemarin perutnya sakit. Ya, anak-anak bisa memberikan alasan, tetapi awalnya kita masuk dengan santai dengan sebuah lelucon. Tetapi itu juga menarik perhatian siswa. Yang berikut lagi, mungkin kita akan membelajarkan matematika yang keras dan sukar, tetapi misalnya di SD saya akan membelajarkan pembagian. Saya biasa mengawalinya begini. Kemarin Budi dan Siti dapat kue 4 potong. Budi yang kakak, dia membagikan kepada adiknya. Dia bagikan 3 potong kepada adiknya, dan juga dia mendapatkan 1 potong. Budi merasa senang karena dia dan adiknya mendapat bagian yang sama banyak. Ya, itu semua awalnya mungkin belum lucu karena mereka belum tahu hasil pembagiannya berapa, tetapi ketika dijelaskan atau ada yang sudah tahu, dia akan tertawa atau dia akan langsung, kan Pak Budi itu bodoh sekali Pak, Budi itu tidak bisa Pak, masa dia dapat 1 terus adiknya dapat 3, itu tidak adil. Ya, dari situlah lelucon-lelucon yang berkaitan dengan materi itu akan memotivasi peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Yang berikut mungkin kita kasih pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat, subjek, predikat, dan objek. Ibu pergi ke pasar, atau ibu makan nasi. Tetapi kita balik, nasi makan ibu. Awalnya kita mulai dengan nasi makan ibu. Nah, itu semua itu akan membuat siswa merasa lucu dan tertawa. Tetapi dari situ kita bisa masuk bahwa struktur kalimat itu yang salah dan yang benar itu seperti ini. Kita kemas dengan lelucon-lelucon seperti itu, bisa dapat memotivasi dan menarik kemampuan berpikir siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadilah guru idola yang menarik, yang selalu hadir dengan lelucon-lelucon segar di saat pembelajaran, di sela-sela pembelajaran, agar siswa tidak bosan dan juga siswa mengidolakan Anda sebagai seorang guru. Terima kasih.